Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal bisnis kreatif saya dengan judul Navapart. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Pascalis Ingrid Manusbaun dengan NIM 2022-021-0013 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kreatif saya untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan maritim. Bisnis yang akan saya kembangkan di sini atau ide bisnis saya adalah Navapart, yaitu merupakan marketplace spare part kapal. Tujuan Navapart ini adalah untuk mempercepat pengadaan suku cadang kapal secara online lewat pencarian kode, lalu adanya RFQ atau request for quotation secara instan, adanya juga fitur escrow dan integrasi pengiriman. Jadi Navapart bukan hanya sekedar tempat jual beli, tetapi platform yang merapikan alur pengadaan atau procurement dari pencarian suatu barang sampai diterimanya oleh pemesan atau pembeli. Kenapa hal ini sangat penting? Karena proses pengadaan atau procurement spare part kapal sendiri saat ini masih terdapat banyak kendala atau hambatan. Berikut adalah poin-poin penting atau masalah utama dari procurement spare part kapal. Di mana masalah yang paling sering muncul ada 4. Pertama, pencarian spare part yang lambat karena informasi tersebar dan sulit mencocokkan kode atau tipe dari spare part yang dicari. Di lapangan, satu komponen bisa mirip, tetapi beda spesifikasi. Dan kalau terjadi kesalahan pembelian atau pengadaan, resikonya akan sangat berbahaya baik terhadap uh, barang yang diperbaiki atau di repair maupun supply chain atau alur pengadaan dari barang tersebut. Kedua, proses penawaran masih manual, di mana dari buyer atau pembeli harus menghubungi vendor satu persatu, lalu menunggu balasan. Hal ini membuat lead time semakin panjang dalam mengerjakan suatu proyek dan tidak efisien. Selanjutnya, yang masalah utama yang ketiga, adanya risiko barang tidak sesuai atau palsu. Dan biasanya minim transparansi mengenai stok dan status pengiriman. Hal ini membuat buyer sering tidak tahu apakah stok beneran ada, lalu bagaimana terkait pengiriman dari barang tersebut, ataukah barang tersebut sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Begitupun juga dengan keaslian barang tersebut. Lalu masalah utama yang keempat, yang paling berdampak yang dimana downtime kapal itu jadi keterlambatan spare part bisa sangat mengganggu operasional dari kapal dan menambah biaya. Jadi masalah ini dibutuhkannya platform yang betul terpercaya, di mana satu pintu untuk mencari, membandingkan, dan bertransaksi dengan aman untuk mendapatkan spare part kapal yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, dari pain points ini, Navapart menawarkan solusi. Solusi Navapart dibangun melalui 2 bagian, yaitu nilai utama dan fitur unggulan. Yang pertama dari sisi nilai utama. Navapart menjadi satu pintu untuk mencari dan membandingkan aspek pertolongan. Jadi, buyer tidak perlu berpindah-pindah sumber. Dengan hal tersebut, Navapart mempercepat proses pembelian melalui RFQ atau request for quotation instan ke banyak vendor. Jadi penawaran bisa lebih cepat terkumpul. Transaksi pun juga dibuat lebih aman melalui escrow dan verifikasi vendor, sehingga mengurangi resiko penipuan dan barang tidak sesuai atau palsu. Lalu adanya juga dukungan pengiriman terintegrasi sampai pelabuhan atau kapal tujuan.
supaya status pengiriman lebih jelas. Sehingga dari fitur pengiriman terintegrasi ini kita dapat mengawal proses pengiriman dari startup yang kita pesan. Lalu selanjutnya dari fitur unggulan, di mana uh, fitur unggulan ini adanya pencarian kode. Jadi saat pencarian spare part kapal, kita dapat menggunakan kode atau nomor seri dari IMPA ataupun OEM-nya, sehingga spesifikasi yang kita cari itu tepat. Selanjutnya adanya informasi stok yang real time dan estimasi waktu pengiriman. Lalu fitur unggulan yang ketiga adanya dashboard dan notifikasi status RFQ maupun pesanan, dan serta memiliki integrasi logistik dan pelacakan dari status pengiriman tersebut. Jadi secara sederhana alur dari Navapars ini, yang pertama kita mencari kode berdasarkan IMPA atau OEM, lalu kita mengirimkan RFQ ke vendor, lalu dilakukan pembayaran dengan escrow, selanjutnya barang dikirim dan transaksi tersebut telah selesai. Nah, berikutnya siapa pengguna utama atau target utama dari Navapars ini? Navapars adalah marketplace dua sisi, di mana ada demand dan supply. Di sisi pembeli atau demand terdapat yang pertama, pemilik atau operator kapal, bisa seperti kapal niaga, kapal kapal khusus. Lalu selanjutnya ada galangan atau workshop atau tempat perbaikan kapal. Dan yang terakhir adalah perusahaan logistik atau armada yang punya kebutuhan pengadaan rutin, atau mereka ingin mencari stok cadangan untuk disimpan di armada atau kapal mereka. Lalu dari sisi penjual atau supply, yang pertama terdapat distributor dan vendor spare part kapal itu sendiri. Lalu yang kedua terdapat pemasok komponen mesin dan listrikan maritim. Selanjutnya adanya penyedia jasa logistik atau forwarder sebagai mitra pengiriman. Nah, kenapa dua sisi marketplace ini penting? Karena ketika semakin banyak vendor yang bergabung, maka pilihan semakin lengkap, harga lebih kompetitif, dan ketersediaan tersebut makin baik, yang akhirnya membuat buyer makin percaya dan transaksi makin meningkat. Selanjutnya, dari pengguna itu, Navapart menghasilkan pendapatan dengan model berikut. Nah, di bagian monetasi ini, Navapart punya beberapa sumber pendapatan. Pertama dan yang utama adalah dari komisi per transaksi, di mana dalam case ini sekitar 5-10% take rate profit kita dari transaksi. Jadi pendapatan Navapart bisa meningkat apabila naiknya nilai transaksi. Selanjutnya yang kedua adalah layanan premium opsional, misalnya vendor verified atau prioritas listing ataupun dashboard lanjutan. Ini membantu meningkatkan kualitas supply dari sisi supply, sekaligus menambah pendapatan berulang ketika adanya iklan atau promo di platform. Contohnya terdapat slot-slot banner untuk pemasok yang relevan. Lalu sumber pendapatan yang keempat adanya ada potensi fee layanan logistik dari kerjasama mitra dan juga insight data untuk jangka panjang. Nah, namun untuk presentasi ini saya akan fokuskan dua pendapatan utama. Yang pertama itu komisi transaksi sebagai sumber utama dan premium layanan premium sebagai sumber margin. Nanti kita akan melihat di slide berikutnya. Nah, agar markup parts ini hidup, kita butuh juga strategi pemasaran yang jelas, di mana strategi markup parts dibagi menjadi dua. Pertama, akuisisi demand, lalu akuisisi supply.
Untuk akuisisi demand dilakukannya lewat B2B outreach ke pemilik kapal dan galangan, termasuk demo dan onboarding supaya mereka terbiasa memakai alur request application dan transaksi. Lalu selanjutnya adanya juga membuat konten edukasi, misalnya cara baca kode IMPA atau OM dan checklist pengadaan. Dan selanjutnya ada kemitraan komunitas atau instansi maritim lewat event atau seminar untuk memperluas awareness dan trust dari buyer. Selanjutnya, untuk segi akuisisi supply, uh, rekrut vendor prioritas, di mana mulai dari distributor besar dan suppliers agar katalog cepat lengkap. Sini disampaikannya program early vendor, misalnya di premium gratis 3 sampai 6 bulan, supaya vendor-vendor itu lebih tertarik untuk masuk di awal. Serta tetapkan standar verifikasi dan SLA update stok supaya kualitas logistik tetap terjaga. Kunci marketplace adalah strategi chicken and egg. Di tahap awal kita bangun supply dulu supaya ketika bayar masuk mereka langsung melihat banyak pilihan dan akhirnya mau transaksi. Kalau strategi sudah ada, kita juga butuh roadmap operasional. Selanjutnya, tahapan utama roadmap singkat dari Navapars dirancang secara bertahap, yang dimana 0 sampai 6 bulan pertama fokus pengembangan sistem dan onboarding vendor awal dengan tim yang ramping pembeli. Ini termasuk menyiapkan fitur seperti pencarian, review, dan alih transaksi. Lalu di bulan 6 sampai 12 kita masuk pada fase peluncuran beta dan uji pasar. Di sini merupakan salah satu titik krusial yang penting untuk kita mengumpulkan feedback dari pengguna dan memperbaiki fitur-fitur sehingga lebih efektif. Lalu untuk di tahun kedua sampai ketiga kita mulai melakukan ekspansi secara nasional di bidang-bidang cluster maritim utama dan menambah fitur-fitur lanjutan. Dan di tahun keempat sampai kelima kita fokus pada penguatan ekosistem dan mencari peluang untuk bisa ekspansi regional ataupun global. Prinsipnya adalah kita berusaha untuk rilis lebih cepat, setelah itu mendapat validasi dari pasar, lalu kita akan lepas transisi dari nasional hingga ke regional ataupun global. Selanjutnya, saya akan jelaskan secara ringkas rencana keuangan dari Novapars ini. Yang pertama, untuk Novapars ini kita mempunyai kebutuhan modal awal atau investasi awal sebesar 500 juta. Dengan rincian yang pertama, pengembangan platform senilai 160 juta, lalu infrastruktur IT 50 juta, gaji tim inti selama 6 bulan di 180 juta, lalu pemasaran dan promosi awal 80 juta, serta operasional dan administrasi di 30 juta. Untuk proyeksi di 3 tahun pertama, tahun pertama ditargetkan pendapatan di 700 juta dengan laba bersih 170 juta. Tahun kedua pendapatan di 2 miliar dengan laba bersih 400 juta. Yang ketiga pendapatan di 3,5 miliar dengan laba bersih 1,2 miliar. Kemudian untuk target payback atau balik modal pada skenario dasar dengan perkiraan kurang lebih 18 bulan. Nah, asumsi simulasi yang akan dilakukan ini digunakannya take rate profit 7% per transaksi, di mana biaya variabel itu di 1% dari transaksi dan biaya tetap sekitar 40 juta yang juga akan meningkat seiring pertambahan waktu menjadi 46 juta per bulan untuk memperbesar atau memperbaiki skala operasionalnya. Nah, antara proyeksi dan asumsi ini mengikuti simulasi yang dimodelkan. Berikutnya, risiko utama dan bagaimana mitigasi dari penanganan risiko tersebut. Nah, adapun risiko utama dari Navapars. Yang pertama,
adopsi pengguna lambat atau dalam hal ini buyer maupun vendor. Yang kedua, kualitas listing yang bermasalah. Misalnya, stok tidak update atau spesifikasi yang kurang tepat. Lalu, selanjutnya adanya fraud atau dispute transaksi. Lalu yang keempat, biaya logistik yang bisa tinggi atau variatif antar wilayah. Nah, dari keempat risiko ini, adapun tindakan mitigasi yang dilaksanakan untuk mencegah risiko ini terjadi. Yang pertama, fokus kepada vendor prioritas dan onboarding dan plus onboarding dan insentif bagi adopter. Hal ini dilakukan agar supply-nya itu kuat. Hal ini dilakukan agar supply kuat. Lalu yang kedua, verifikasi vendor plus standar data, kode IMPA atau OM plus SLA update stock. Selanjutnya, escrow plus rating review plus SOP dispute. Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilaksanakan itu lebih enak. Dan keempat, membangun kemitraan logistik agar estimasi biaya serta waktu ini lebih transparan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semua.